Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran desain media interaktif. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai penggunaan tools pada Adobe Animate. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, kita akan mempelajari secara detail satu persatu apa saja tools yang terdapat pada Adobe Animate dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, pada prinsipnya, setiap program aplikasi untuk pengolahan multimedia, baik itu video maupun audio, pasti memiliki tools atau alat yang berfungsi untuk mengolah atau memproses konten dari program aplikasi tersebut. Demikian pun dengan Adobe Animate, dia memiliki beberapa tools yang fungsinya nanti untuk memproses dan mengolah konten yang terdapat pada Adobe Animate ini. Nah, untuk memunculkan fasilitas tools ini, kita bisa memilih menu window, kemudian pilih tools, nanti akan muncul perangkat alat ini dan bisa kita letakkan pada bagian samping kiri. Jadi di jendela window itu, menu window maksud saya, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa gunakan dan kita tampilkan atau kita sembunyikan jika memang tidak dibutuhkan. Kembali lagi ke penggunaan tools tadi itu. Yang pertama di sini ada selection tools. Fungsi dari selection tools ini digunakan untuk menyeleksi objek yang berada dalam stage. Jadi semisal kita memiliki sebuah objek di dalam stage, fungsi dari selection tools ini adalah untuk memilih, menyeleksi, baik itu memindahkan ataupun untuk membentuk objek tersebut. Ini juga bisa. Jadi kalau kita letakkan kursor mouse kita pada bagian tepi objek, maka objek itu dapat kita bentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat di dalam stage tersebut. Seperti ini. Ini saya hapus. Ada juga sub selection tool. Apa bedanya? Bedanya kalau selection tool itu untuk memilih atau membentuk, kalau sub selection tool itu dia untuk menyeleksi objek itu berdasarkan poin-poin yang terdapat pada suatu objek tersebut. Jadi poin untuk membentuk suatu kurva, misalnya begini. Ini perbedaannya. Kalau pada selection tool dia tidak tampil suatu poin atau titik kurvanya, sedangkan kalau kita menggunakan sub selection tool akan terlihat titik-titik kurva dari objek tersebut. Berikutnya ada free transform.
Nah, free transform ini berfungsi untuk melakukan transformasi pada objek, semisal mengubah rotasi atau mengubah kemiringan atau bahkan menggeser titik atau center koordinat dari objek tersebut. Nah, apa bedanya dengan gradient transform tool? Kalau free transform itu untuk melakukan transformasi pada objeknya, sedangkan gradient transform tool untuk melakukan transformasi pada warnanya. Jadi kalau suatu objek kita berikan warna gradasi begini, nah gradient transform tool ini untuk melakukan transformasi pada warna objek tersebut. Ini terlalu besar, bisa kita perkecil ya. Semisal seperti ini. Nah, terlihat transformasi pada warna dari objek yang kita buat. Lalu berikutnya lagi ada lasso tool. Jadi ada lasso, kemudian ada polygon. Ini fungsinya untuk melakukan seleksi pada suatu objek. Kalau lasso lebih cenderung untuk bentuk bebas atau garis bebas. Nah, ketika melakukan seleksi, objek itu bisa kita hapus sesuai dengan bentuk seleksinya. Misalnya saja begini. Nah, ini bolong kalau kita hapus. Sedangkan polygon lebih cenderung kepada garis yang terarah atau garis lurus. Yang ini juga bisa kita bentuk sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Berikutnya lagi ada brush tool. Nah, yang perlu kita ingat, setiap penggunaan tools atau objek pada stage, kita bisa melakukan pengaturan pada properties yang barangkali akan tampil di sebelah kanan. Kalau dia tidak tampil, kita bisa menggunakan panel property untuk menampilkan. Jadi kalau kita menggunakan brush tool, maka akan muncul pengaturan warna di sini, lalu kemudian pengaturan ukuran di sini. Ini saya ambil contoh. Ini adalah ukurannya, bisa kita perkecil. Semakin besar maka dia akan semakin tebal. Nah, ini adalah contoh pengaturan pada properti objek yang kita buat. Di bawahnya ada classic brush tool. Apa bedanya dengan fluid brush tool? Perbedaannya ketika kita menggunakan fluid brush tool, propertinya akan lebih banyak pilihan untuk melakukan pengaturan. Sedangkan pada klasik, dia cenderung lebih sedikit. Ini adalah warna. Ini sama seperti tadi ukuran. Dan ini adalah smoothing. Jadi tingkat
kelembutan dari hasil dari objek brush tersebut. Berikutnya lagi ada eraser tool yang fungsinya tentu untuk menghapus objek yang sudah kita buat di dalam stage. Di sini ada pilihannya, pilihan bentuk, serta pilihan ukuran. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah eraser tool. Semakin ke bawah ada tools untuk membuat objek yang di dalamnya ada pilihan rectangle, oval, dan polystar. Serta ada line. Saya ambil contoh, misalnya kita membuat rectangle. Kemudian ini adalah oval. Kemudian adalah ini polystar. Nah, contoh. Yang perlu kita ingat, ketika kita membuat objek, ada dua warna di sini, yaitu warna fill. Ini adalah warna fill, warna bagian dalam, dan ini adalah warna stroke atau warna garis bagian tepi dari objek tersebut. Setiap objek pasti ada dua warna. Ada warna fill atau fill color dan ada stroke atau line color. Ini bisa kita pisahkan jika memang salah satu tidak dibutuhkan. Ini bisa kita hapus. Bagaimana kalau misalnya membuat suatu objek dengan menggunakan pengaturan warna? Maka di sini kalau kita perhatikan ada fill color dan ada stroke color. Fill color untuk menandai atau mengubah warna dari bagian fill dan stroke untuk bagian garis. Di sini pun ada ukuran stroke size, kemudian ada jenis atau style. Nah, fill-nya warnanya biru, kemudian stroke-nya warnanya merah. Jika memang stroke ini tidak digunakan, ini bisa kita hapus satu persatu atau double klik untuk menghapus secara keseluruhan. Kemudian untuk line atau garis, ini prinsipnya sama seperti tadi, menggunakan stroke color, kemudian ada size-nya, dan ada style-nya. Bisa dibuat lengkung, bisa kita modifikasi menggunakan kurvanya. Kita bisa perhatikan, karena dia memiliki poin kurva, setiap poin kurva ini bisa kita lakukan modifikasi menggunakan Shape Selection Tool. Apapun bentuk objeknya ya. Jadi tidak hanya garis, bisa itu lingkaran, bisa itu polystar, juga bisa rectangle. Kemudian berikutnya lagi ada pen tool yang berfungsi untuk membuat objek menggunakan garis. Sorry, ini saya ganti terlebih dahulu. Jadi pembuatan objek dengan menggunakan pen.